Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Dinarwati SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Jambi dari SMA Negeri 9 Muara Jambi. Dengan fasilitator Bapak Suparman SPD MPD, pengajar praktik Bapak Nanang Sriadi SPD. Saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana ada keterkaitan antara modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak sehingga tercipta budaya positif. Adapun tugas yang pertama yaitu buatlah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi dan kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif terhadap nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta harus menjalankan peran sebagai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, contohnya melalui keyakinan kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan, serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi, keempat modul ini sangat berkaitan karena dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara merubah pemikiran seseorang pendidik yang akhirnya pendidik tersebut mengerti nilai dan perannya sebagai pendidik. Dari mengerti nilai dan perannya sebagai pendidik, akhirnya pendidik memiliki visi dan tujuan yang ingin dicapainya. Dari visi dan tujuannya itu, pendidik memberikan contoh yang baik dan menanamkan budaya-budaya positif di sekolah sehingga tercipta murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan erat dengan disiplin positif, teori kontrol, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruhan konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah
saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menempatkan diri saya pada posisi kontrol sebagai manajer, sehingga setiap masalah yang terjadi diselesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Dari penerapan segitiga restitusi, murid menyadari dan akan tercipta budaya positif di kelas maupun di sekolah sehingga terwujud suasana pembelajaran aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Adapun pengalaman saya dalam menangani anak yang terlambat masuk kelas, saya mengajak berdiskusi dan menerapkan segitiga restitusi. Dan saya menangani murid yang sedang membuli temannya. Hal ini terdengar ketika saya melewati kelas pada saat itulah saya mengajak murid saya untuk menemui saya di kantor. Adapun kami berbincang dan berdiskusi dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang dilakukan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Adapun perasaan saya sangat senang mendapatkan ilmu baru tentang penerapan segitiga restitusi, karena dengan penerapan segitiga restitusi tersebut, saya dapat menumbuhkan kesadaran murid-murid saya, dan murid saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialaminya. Hal ini menumbuhkan pula rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan bagi saya, yang membuat saya senang lagi adalah ketika murid-murid selalu terbiasa menerapkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sehingga muncul budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki yaitu ke depannya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Adapun sebelum saya mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga perasaan saya menjadi sangat tenang, senang, dan saya menyadari pentingnya diskusi atau komunikasi yang terbuka kepada murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya pada dirinya sendiri. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Yaitu pernah, namun hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu untuk menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan ke-8 yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah?
Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas adalah dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif tercipta bukan hanya dilakukan di kelas maupun di sekolah saja, namun harus diterapkan di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.